Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,03% di level 8.646, namun investor asing hari ini malah mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 888 miliar, lalu ada tambahan di market tuna dan negosiasi net sell 49 miliar, sehingga total all market hari ini asing net sell 937 miliar rupiah. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini malah mengalami penguatan 0,12% di level 16.757 rupiah per 1 US dollar. Nah, jadi agak terbalik ya untuk kurs rupiah jika turun artinya ada penguatan. Sedangkan tadi di sesi 1 IHSG rupiah kita sempat melemah ya di level 16.785 rupiah per 1 US dollar. Oke guys, sebelum kita membahas terkait dengan saham big bank, selalu ada saham Bumi Group ya, saham yang mengakuisisi tambang-tambang emas. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan dividen trap yang terjadi di dua saham, yaitu di BBRI dan juga di saham Adro. Nah, jadi gini guys, untuk dividen trap di saham yang memang secara historik itu dia sangat rutin bagi dividen. Sebenarnya asalkan teman-teman rutin melakukan averaging down di harga bawah, maka teman-teman average-nya juga akan turun. Dan dividen jika dihitung ya guys ya, selama teman-teman hold, mungkin sudah ada yang hold 3 tahun, 4 tahun gitu ya, sudah sering sekali mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut, dari saham tersebut, maka sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan gitu dari penurunan setelah come date dividen alias dividen trap. Alasannya simpel, karena semakin lama teman-teman menabung saham, semakin sering teman-teman averaging down di harga bawah, maka itu akan membuat harga average kalian juga terus menurun. Gitu guys. Jadi tidak akan rugi meskipun setelah come date dividen turun. Ya contohnya misalkan nih teman-teman average-nya yang sudah di sekitar 3.500, 3.600, ya ini kan cuan gitu ya untuk di BBRI. Tapi kalau teman-teman yang average-nya masih tinggi, ya berarti perjalanan investasinya masih panjang. Sehingga nanti teman-teman bisa melihat nih, kira-kira apakah di tahun 2026 itu akan menjadi eranya big banks lagi? Apakah akan muncul all time high lagi untuk saham-saham big banks ini? All time high baru ya tentu saja kita tunggu guys ya, karena kan saham perbankan besar ini sudah berapa tahun ya, 2 tahun mungkin ya, 2 tahunan lah. Dia itu kesulitan untuk tembus di level tertingginya gitu. Jadi kita sih berharap ada saat-saat atau ada momen-momen di mana big banks ini kinerjanya mulai membaik lagi, lalu ekonomi juga mulai oke, dan saham juga saham big banks-nya itu mulai naik kembali dan bisa all time high. Nah, terutama untuk teman-teman dividen investor ya, jangan ibaratnya putus asa gitu guys ya, karena pastinya teman-teman mendapatkan passive income yang kalau dihitung berdasarkan yield itu lumayan gitu ya. Meskipun pastinya akan kalah kalau hanya dihitung dari persentase keuntungan jika dibandingkan dengan capital gain. Capital gain itu sebenarnya cenderung cocok untuk yang swing gitu ya, fokus mencari capital gain. Tapi untuk dividen investing ya, dari dividen pun kalau total investasi teman-teman besar, dapat 9% per tahun pun itu sudah sangat-sangat bagus sekali, guys. Jadi untuk BBRI hari ini dividen trap-nya di 3%-an, close di Rp3.660 per saham, dan kita lihat hari ini ada distribusi yang besar dari asing, ada ZP, BKRX, KZ, dan CP. Dan retail hari ini memanfaatkan untuk melakukan pembelian kembali di harga bawah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, sebenarnya dari BBRI dan saham lain yang retailnya sedang masuk. Yang penting kita tahu guys, di mana average yang cocok untuk kita entry buy. Jangan sampai harganya masih tinggi kita malah masuk. Kalau masuknya di harga bawah, ya itu justru keuntungan. Meskipun retailnya masih masif untuk membeli ya. Tapi kalau misalnya sudah berada di support, saya rasa itu merupakan hal yang baik.
Dan nantinya ketika dinaikkan, diakumulasi asing, yang lepas duluan pasti adalah retail yang hand weak gitu ya, atau sorry yang weekend, mereka lemah gitu ya, ketika naik dikit, ya gatel lah ingin take profit. Nah, jadi untuk BBRI hari ini ada net sale di 415 miliar, kemarin juga di 400 miliaran ya di come date dividend. Jadi investor asingnya, banyak sekali membuang barang untuk di saham BBRI. Sebenarnya untuk di tahun 2026 banyak sekali katalis untuk perbankan besar, tapi nanti kita tunggu pengumumannya saja. Sudah sering saya katakan ya ke teman-teman, akan ada, cut rate dari The Fed, lalu cut rate juga berpotensi, dilakukan lagi oleh Bank Indonesia. Lalu dari sisi kinerja perusahaan, Bank BRI di tahun 2026 akan kembali normal dan segala macamnya yang kita rasa akan menjadi momentum yang bagus. Jadi ya untuk big banks tidak perlu cut loss atau tidak perlu khawatir lah kalau misal teman-teman mau invest jangka panjang. Next kita bahas dividend trap-nya Adro. Nah, Adro ini cukup menarik ya. Kemarin tiba-tiba mengumumkan akan bagi dividen interim guys ya, dengan yield sekitar 7%-an dan, koreksi hari ini di 6,9%. Karena, 7% itu kita hitung di harga 1.900-an, tapi kan kemarin itu naik ya ke 1.940-an. Jadi, penurunan hari ini di 6,9% dihitungnya itu berdasarkan closing kemarin di 1.945. Jadi, harusnya ini, koreksinya, di 7% guys, karena kalau misal kita hitung dari average 1.900 ya, atau teman-teman yang beli ketika sideways di 1.900 ini yield-nya 7%. Jadi untuk, Adro sendiri masih banyak ya, atau masih ada lah teman-teman yang memang sudah memanfaatkan weakness point-nya untuk, akumulasi, yaitu ketika Adro-nya 3 kali turun di 1.640-an. Mereka punya average bawah, ya ketika di bawah naik, mereka malah tidak mau take profit, ya alias memang, mau di-invest mungkin ya, mau di-hold dan dikoleksi. Tapi ketika ada pengumuman dividen, otomatis mereka dapat dividen iya, capital gain juga masih hijau gitu ya, atau, sahamnya juga masih hijau, dapat capital gain juga, dan pastinya kemungkinan besar, kalau memang niatnya untuk invest di koleksi tidak akan dijual begitu saja. Karena ya ini bukti ya bahwa, Adro sendiri setelah melepas AAD lewat PUPS waktu itu, ternyata tidak membuat Adro-nya tidak bagi dividen, guys. Justru, Adro-nya ini menunjukkan ya bahwa ini loh, Alam Tree Resource Indonesia ini masih dividen play. Kita masih bisa rutin bagi dividen, bahkan interimnya pun cukup besar ya, yield-nya 7%, seperti itu. Jadi distribusi hari ini, kita lihat sih dari asing ya, dan retailnya juga masuk. Jadi untuk Adro masih banyak teman-teman yang lain yang average-nya itu mungkin, masih di 3.000-an atau 2.900 karena mereka averaging down terus dari, waktu itu di harga 4.000 guys. Untuk Adro sendiri net sale hari ini di 55,3 miliar. Ini net sale yang sebenarnya tidak begitu besar karena, sebelumnya ketika naik 2,9% di come date dividend, si Adro ini di net buy asing 81 miliar. Jadi net sale hari ini tidak begitu besar sebenarnya jika dibandingkan dengan akumulasi kemarin. Jadi intinya asing juga masih ada yang pegang barang untuk saham Adro. Tapi yang justru menarik hari ini kita perhatikan dari saham perbankan besar lainnya. Contohnya ada BBNI yang hari ini malah naik 2,5% di level Rp4.370 per saham dengan ada akumulasi guys. Dengan adanya akumulasi justru ini yang, lebih menarik. Kenapa? Karena kan big banks ini sangat terkenal ya dengan, pergerakannya yang kesulitan gitu, guys, terutama untuk naik. Untuk turun sih mungkin mudah ya, tapi untuk naiknya agak sulit nih. Dan banyak juga retail-retail yang, kita lihat sih sudah mulai meninggalkan big banks. Meskipun kemarin masih ada yang, averaging down, tapi hari ini kita lihat beberapa retail mulai melepas kembali seperti YP, PD, SQ, lalu ada XL, NIMG juga ya, melepas, BBNI karena naik 2,5%. Dan sebaliknya asingnya masuk.
Ini sesuai ya dengan apa yang kita bicarakan ke teman-teman, dengan apa yang kita bahas, terutama di beberapa video kemarin, bahwa ketika asingnya masuk, yang jualan terlebih dahulu atau yang banyak jual, biasanya nanti akan retail. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua retail itu kuat untuk hold saham big banks. Ya mereka masuk besar, masuk banyak, cuan 2%, cuan 5%, mereka kadang pengennya jual aja gitu. Nanti ketika turun mereka masuk lagi, guys. Dan pola itu juga, pastinya asing sudah notice ya. Karena tidak semua retail itu adalah investor, banyak juga yang trader-tradernya, ya maka mereka, dikasih cuan 3%, 4%, 5%, mereka akan take profit. Tapi investor asing ini, menyasar, ya bisa dibilang pahlawan bursa yang, lucu gitu ya, yang lucu, yang lugu itu yang FOMO di harga tinggi ketika asing jualan, retailnya masuk. Nah itu guys, sasaran asing itu sebenarnya yang FOMO-FOMO di harga tinggi. Jadi untuk BBNI kita lihat hari ini net buy asing mencapai 20,8 miliar meskipun angkanya belum begitu besar, tapi oke lah ya mulai ada, tanda-tanda kenaikan kembali nih untuk big banks. Gitu guys ya, asing itu lebih menyasar, investor-investor lugu yang mereka itu FOMO di harga tinggi. Kalau investor ataupun trader yang ibaratnya bisa kita bilang berpengalaman mungkin ya atau, jam terbang di bursanya itu sudah lumayan lama lah. Nah, biasanya mereka itu hanya menyasar harga support aja. Ketika harga supportnya sudah dapat, lalu harga sahamnya naik gitu ya, 4%, 5% karena mungkin modalnya ratusan juta atau mungkin mencapai miliaran, mereka keluar tidak ada masalah gitu kan, karena kan sudah cuan nih. Ya mereka anggapnya itu hanya swing trading aja, mungkin swing trade mingguan atau bulanan. Ya dengan modal besar di big banks tentunya aman. Ketika turun mereka masih bisa averaging down, masih bisa masuk lagi. Dan ketika naik, ya cuan 4%, 5% pun mereka sudah sangat senang gitu guys. Mungkin setara dengan puluhan persen tapi di gorengan. Nah maksud saya seperti itu. Tergantung ya, tergantung dari strategi pribadi masing-masing guys. Karena kembali lagi disclaimer on. Untuk Bank Mandiri hari ini juga naik 0,4% di 5.100, tadi sempat ke area high di 5.150. Untuk Bank Mandiri hari ini pun ada akumulasi, terutama dari AK, AZ, dan ZP. Kita lihat beberapa retail jualan guys ya, teman-teman lihat ada PD, CC, YP, ya, lalu ada OD, XL, XC, SQ. Nah ini kan kemarin mereka masuk di Bank Mandiri. Ketika BMRI-nya naik, yang jualan ya kembali lagi retail. Untuk Bank Mandiri hari ini ada net buy asing di 43 miliar, dan kita lihat memang ini akumulasi yang belum begitu besar, tapi dengan hijaunya saham big banks, ya tadi kita lihat ada BBNI, lalu Bank Mandiri juga mengalami sedikit kenaikan, ya kita sih cukup lega ya, cukup, senang lah. Meskipun kenaikannya tidak bisa setinggi saham lain, seperti kemarin misalkan kenaikan saham Dewa gitu ya. Tapi it's okay karena saya yakin investor atau holder big banks itu merupakan orang-orang yang sabar. Lanjut ke BBCA, untuk BBCA ada kenaikan 0,6% di 8.075 dan kita lihat ada akumulasi, terutama dari SQ, RX, dan YU. Namun hari ini ada beberapa asing yang, jualan guys, seperti ZP, AK, dan KZ. Jadi yang net buy, cukup besar itu adalah SQ-nya. SQ ini adalah domestik dan bisa juga digunakan oleh, ini bisa digunakan juga oleh retail sebenarnya. Untuk BBCA net sell asing di 95 miliar, sudah mulai mengecil untuk net sell-nya dan tidak sebesar net sell asing yang kemarin ya. Kemarin itu masih di angka 200 sampai 300 miliaran. Next kita coba intip untuk ada grup lainnya, ada ADMR yang hari ini sideways setelah kemarin mengalami kenaikan 15%, hari ini koreksi, 2,5% di Rp1.560 per saham. Tapi akumulasinya masih berlanjut, ada YU, BK sebagai top buyer. Jadi untuk ADMR meskipun hari ini ada normal correction, tapi teman-teman tidak usah khawatir karena ternyata asingnya ini masih melakukan pembelian dan akumulasinya masih berlanjut ya. So masih bagus untuk di-hold. ADMR kemarin net buy 112 miliar, hari ini di 13 miliaran saja. Ya kalau misalkan, di minggu depan mungkin ya,
Mungkin akan ada konsolidasi terlebih dahulu untuk ADMR di sekitar 1.500 sampai di 1.600-an. Jadi teman-teman bisa untuk tambah muatan ketika, nanti ada area higher low-nya. Sedangkan untuk AADI hari ini, ada koreksi 0,7% di 6.975 dan masih cukup sideways. Kemarin kita, sempat bahas bahwa AADI ini di fase sideways-nya mulai diakumulasi. Tapi hari ini ternyata ada penjualan, ada BB dan MG yang jualan, guys. Kita coba lihat ya untuk AADI. Jika dilihat sih asingnya, mulai nyicil-nyicil masuk ya, ketika sideways kemarin, ketika sudah oversold juga, dan AADI untuk hari ini ada net sell, tapi tipis saja guys, karena data transaksinya juga tidak begitu besar. Net sell-nya hanya 2M saja. Jadi untuk AADI masih bisa di-watch, terutama untuk di awal 2026 nanti. Kita mulai bahas untuk, penurunan saham-saham sektor emas, tapi kita akan bahas terlebih dahulu untuk Bumi, Dewa, dan BRMS mungkin ya. Untuk yang lainnya kita akan bahas, di weekend ini sekalian, mengisi liburan, apa ya, liburan, akhir tahun ya. Liburan akhir tahun, tahun baru ya, 2026. Kalau di daerah saya sih hujan guys ya, hujan. Nggak tahu kalau daerah teman-teman apakah kemarau atau hujan, tapi kalau di daerah saya hujan. Kemarin kan saya udah liburan guys, jadi setelah pulang dari liburan, ya sudah mungkin, tahun baruannya di kota aja gitu ya, tidak tidak ke mana-mana, tidak ke destinasi, mungkin kita akan ada di kota masing-masing gitu ya. Jadi ya liburannya ya seperti ini aja guys, karena juga musim penghujan ya kalau memaksakan, ke daerah-daerah yang perbukitan gitu mungkin akan becek ya. Kalau ke pantai juga agak ngeri guys, karena kemarin udah ya, karena kan kemarin agak kemarau tuh, untuk sekarang-sekarang udah mulai hujan lagi. Nah, kita intip ya untuk harga komoditas emas seperti yang sempat saya bilang ke teman-teman, bahwa komoditas emas ini bisa aja turun alias alias terjadi normal correction. Jadi untuk harga gold kemarin itu sempat terkoreksi, yes, ya koreksinya juga lumayan ya 4%-an, sehingga itulah yang membuat saham-saham emas hari ini anjlok. Tapi jika diperhatikan per hari ini pun kembali rebound 1,4% di 4.397 USD per troy ounce-nya. Jadi ya harga emas kalau ditarik panjang itu memang akan cenderung naik. Tapi jika dilihat ya memang akan ada beberapa kali, koreksi, tapi ini akan menjadi normal correction saja. Karena harga emas ya tentunya this is, money of God gitu guys ya, teman-teman tahulah ya kalau, di apa ya, ibaratnya di budaya umat Islam gitu ya, emas itu kan akan menjadi sangat berharga bahkan sampai di akhir zaman nanti. Jadi, kita cek lagi untuk harga minyak mentah crude oil WTI ternyata juga naik 0,3%, Brent oil juga naik 0,3%-an. Kemarin kita lihat juga ada kenaikan untuk harga tembaga juga naik guys, ini sangat bagus untuk MDKA ya. Batu bara turun 1%-an, nah mungkin ini akan menjadi korektif juga untuk saham-saham sektor batu bara. Apakah ramalan dari Yudo Sadewa ya, anak dari Pak Menteri, Menteri Keuangan akan benar ya? Tahun 2026 kurang bagus untuk perusahaan-perusahaan batu bara. Ya mungkin saja guys, kita lihat nanti, let's see. Kita bahas Bumi. Bumi hari ini cukup sideways, sempat naik ya di area high 372, tapi closingnya tetap di 366. Jadi untuk Bumi hari ini closingnya ya kembali sideways sebenarnya. Ada distribusi dari asing. YUZP-nya keluar guys, sedangkan AKBK-nya masih akumulasi meskipun tidak begitu besar. Tapi yang hari ini masuk kita lihat ada XL dan OD dari sisi retail. Ini retail dan asingnya mulai terpecah guys. Ada yang di sisi akumulasi dan ada yang di sisi distribusi ya. Ya macam-macam lah. Ada perbedaan juga nih. Asing dan retailnya sama-sama split ya. Jadi untuk Bumi hari ini net sell di 109 miliar saja. Gimana nih? Apakah masih bisa naik atau tidak? Saya rasa masih ada peluang untuk naik kembali, tapi akan konsolidasi dulu di sekitar 360 sampai di 366 ya guys ya. Let's see apakah Bumi bisa kembali rebound atau dia akan kembali retest di support 338.
Kalau misalkan turun kembali lebih baik teman-teman siapkan averaging down di sekitar 338 untuk level supportnya bumi. Sedangkan untuk Dewa, hari ini Dewa di awal sesi sih naik ya, tapi ketika closing-nya turun 2,9%, close di 670 untuk Dewa sendiri karena kemarin sudah naik, tinggi 23%, jadi sangat wajar hari ini Dewanya malah koreksi. Ini adalah koreksi yang wajar. Tapi jika diperhatikan asingnya pun ada beberapa yang melakukan penjualan. Ada AKBK yang hari ini net sell, sedangkan retailnya lagi-lagi masuk ya. Average mereka di 700-an guys untuk retail yang hari ini cukup FOMO ya di saham Dewa. Tapi semoga saja teman-teman yang mungkin floating loss masih bisa cuan. Untuk Dewa, kita lihat ada net sell asing di 267 miliar, memang hari ini cukup besar, tapi tidak sebesar akumulasi kemarin. Kemarin itu sempat di net buy 576 miliar. Jadi net buy kemarin yang paling besar guys untuk di saham Dewa. Gimana nih strateginya kalau misalkan ada normal correction, teman-teman bisa tunggu di sekitar 600. Ini adalah resist become support ya dari saham Dewa dan next supportnya di 540. Itu pun jika Dewanya turun kembali. Tapi kalau misal Dewanya malah lanjut naik, ya otomatis teman-teman yang hari ini beli pasti cuan. Kita lanjut ke BRMS. Untuk Bumi Resource Mineral, hari ini ada koreksi ya 3,9% di level Rp1.100 per saham. Masih di zona sideways untuk BRMS, karena kan BRMS ini dia sudah masuk MSCI, jadi mungkin tidak ada target lanjutan. So, teman-teman bisa memanfaatkan untuk swing, tapi karena di posisi uptrend, mungkin lebih cenderung ke trend following untuk BRMS. Hari ini cukup netral antara asing dan, domestik. Kita lihat sih mayoritasnya jualan sih guys, meskipun tidak terlalu besar dan retailnya lagi-lagi masuk di BRMS. Untuk BRMS, ada net sell di 48 miliar saja, kemarin juga akumulasinya tidak begitu besar, hanya 72 M saja, tapi sudah bisa menaikkan BRMS, sebesar 5,5%. It's okay ya untuk Bumi, Dewa, BRMS, sesuai dengan pembahasan kita tadi. Selama teman-teman masuknya di price yang bagus atau di area higher low-nya, di support terdekat, maka ada potensi teman-teman akan cuan setelah harganya nanti kembali naik, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang hold jangka panjang, silakan lanjut hold karena memang masih menarik. Tapi untuk yang baru mau masuk, pastikan posisi entry-nya tidak terlalu tinggi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan buat teman-teman selamat berlibur akhir tahun ya guys ya. Selamat berlibur di tahun baru 2026 ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.